semua, selamat datang di Otomos. Kali ini kita ada di acara IMOS, Indonesia Motorcycle Show. Dan ini adalah IMOS yang plus, karena dia ada di tahun ganjil. Biasanya IMOS itu 2 tahun, dan sekarang ada di tahun ganjil. Biasanya 2 tahunan sekali tiap tahun genap, sekarang mungkin akan ada setiap tahun. Dan sekarang saya ada di BSD, di ICE, kita ada di Hall 10. IMOS ini ada sejak tanggal 25 sampai 29 Oktober 2023. Jadi Anda masih bisa ke sini kalau menonton video ini masih hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, masih ada sampai hari Minggu. Tiketnya weekend ini adalah 50.000 karena 35.000 itu untuk weekdays. Tapi kalau Anda beli di aplikasi Auto 360, tiketnya itu Rp40.000. Oke, kita akan melihat motor-motor modifikasi apa saja yang bisa jadi inspirasi Anda dan hadir di IMOS Plus 2023 ini. Let's go! Kita langsung aja ke booth Honda karena di sini mereka menyediakan pajangan motor-motor modifikasi paling banyak. Yang paling kelihatan pertama adalah ini adalah Honda CBR. Tebak, ini yang 150 apa 250? Ayo. Karena tampangnya sekarang jadi mirip ya, CBR 250 sama CBR 150. Dan yang ini adalah yang 150. CBR 150R. Bayangkan kalau kita lihat, dia sudah benar-benar hilang karakter 150-nya karena ban belakangnya gede banget. Ini udah setara Moge karena ban belakangnya 180. Dia pakai ban Batlex, dan kalau kita lihat dia pakai armnya CBR 250 RR. Dan nggak bisa nipu karena sasisnya masih CBR 150R. Kalau CBR 250 RR tuh ada 2 batang di sini. Tapi bodinya mirip banget ya. Jadi CBR 150R ini berpotensi buat dimodifikasi semaksimal mungkin, tampilannya jadi seperti Moge. Kalau kita lihat di depan, dia yang jadi tanda CBR 150R adalah speedometernya yang sedikit lebih kecil dibanding CBR 250R. Tapi komponen-komponennya semua sudah hampir totally banyak sekali yang diganti, kan? Jadi garapan dari R Autoworks ini, kalau kita lihat satu persatu dari depan ya, spionnya kecil di depan, terus banyak body karbon, seperti winglet di sini juga semua sudah karbon, termasuk di bawah spakbornya juga karbon, terus pakai kaliper dari RCB. Begitu juga dengan brake line-nya semua dari RCB. Di atas juga handle-handle semua RCB, sedangkan gripnya dari Rizoma. Nah, beralih ke belakang, tadi udah saya bilang dia pakai arm dari CBR 250 RR dan shock breaker-nya pakai all wheels. Keren ya. Di atas pakai single seater dan knalpotnya juga karbon. Jadi sedikit banyak CBR 150R ini pangling, bikin pangling banget. Kalau jejer di sebelahnya, lihat di sebelahnya ada CBR 250 RR, dia dimensinya mirip-mirip, jadi kelihatannya motor ini yang kelihatan lebih gede. Padahal nggak bisa nipu, di sini ada coakannya sedikit berbeda ya di bawah sini. Lalu yang kedua di booth Honda ini ada Honda PCX 160 yang juga sudah dimodif, lumayan drastis. Ini dia
Modifikatornya adalah DJ Custom dari Bekasi. Kalau kita lihat, dia temanya elegan, tapi lebih ke arah elegan sporty. Jadi motornya elegan, tapi gayanya gaya sporty. Lihat dari sini, ini adalah spion khas dari sebuah motor sport ya. Terus dia sudah pakai ban yang juga sedikit lebih lebar dan peleknya dicat anodized warna-warna pelangi. Lalu dia juga sudah dilengkapi dashcam. Lihat. Ada dashcam di depan sini, nongol di depan windshieldnya. Melengkapi gaya sporty, dia sudah pakai model stang jepit ya. Jadi stangnya kayak kalau PCX memang telanjang, tapi stangnya sporty banget. Ini banyak sekali komponen-komponen racing di sini. Ya lihat aja ya semuanya. Bracket minyak remnya ini. Dan dia master remnya depan belakang sudah radial. Jadi harusnya jauh lebih pakem. Begitu juga dengan semua brake hose-nya. Semua sudah braided. Jadi temanya benar-benar racing. Dipadu dengan semua komponen-komponen karbon. Di bodi atas, di bodi tengah sini maupun di bawah-bawah. Bodinya rata-rata sudah karbon, begitu juga dengan box filter, semua sudah karbon. Dan dia sudah tidak ada spakbor, hanya tersisa mata kucing aja, diganti dengan mudguard yang juga karbon di bawah. Bannya gede banget di belakang, gayanya racing banget, berikut dengan dua shockbreaker O'Hlins. Dan dia pakai knalpot Tridente, jadi bisa berubah suaranya, mau kenceng atau mau halus. Cakep ya? Oke, sekarang kita lihat ada modifikasi lain di sebelah sana yang gayanya adventure. Nah ini dia, di sebelah jajaran motor-motor adventure Honda ada Honda CB150X yang gayanya adventure banget. Ini adalah garapan Om Ateng dari Katros Garage. Satu-satu kita lihat ya. Mengusung tema adventure, di depan sudah pasti ada crash bar dan juga ada lampu fog lamp LED di depan ini. Sementara biar dia bikin lebih adventure lagi, motornya disematkan velg jari-jari dan berbeda di depan sama di belakang. Di depan pakai velg 19, di belakang pakai velg 17. Supaya adventure banget, bannya juga lebih kotak dan pakai ban dari Shinko. Ini adalah ban dual purpose. Sedangkan gaya adventure kelihatan lebih kental lagi di depan. Dia windshieldnya ditambah windshield extended di atas ini, dan dia pakai handguard yang berwarna putih sesuai sama tema keseluruhan motor. Ada warna merah, putih, biru, dan hitam. Nah di belakang kita geser sedikit, dia untuk keperluan adventure dia ada panniers sama top box dari Fiat Terra. Sementara joknya juga sudah dimaksimalkan. Harusnya ini jauh lebih enak buat touring-touring long range. Mantap ya. Shockbreaker pakai RCB. Semua peranti rem juga dari RCB. Grip gas juga RCB. Jadi motor ini jadi lebih siap buat touring lagi. Oke, sekarang kita lihat booth yang lain. Oke, tunggu. Masih ada satu lagi di booth Honda. Ini adalah Vario 125 yang baru. Sudah dimodifikasi juga dengan gaya racing juga, sesuai sama tema bodinya yang lancip-lancip, kelihatan kenceng walaupun motornya diem. Jadi tema racingnya adalah dia pakai ban yang lebih gendut. Jadi Vario 125 ini sekarang pakai pelek yang waktu itu dipakai di Vario 150 dan dipasangkan ban yang lebih gede, upsize satu ukuran, di depan pakai 100 dan di belakang pakai 110. Pakai bannya FDR Sport Zivo. Sementara knalpot juga sudah diganti dengan Proliner dan dia dihilangkan spakbor belakangnya, pakai Delta ID dari Street Fender.
Di depan kita lihat ini koko-koko kelapa gading harus komponen-komponen karbonnya juga koko-koko kelapa gading. hadir di depan Untuk sini. koko ya kan pertama. Sebenarnya spionnya Yang juga kedua adalah kecil, ramping, spionnya dari Rizoma, dan banyak sekali komponen-komponen dari RCB dipakai di sini. Terus buat dan kalau misalnya Anda sedang berjalan atau handle rem ini dari itu Kitako. motornya juga bisa kedeteksi. That's Lalu di why, bawah, kalau terjadi apa-apa, kita lihat ketika Anda menggunakan komponen Alfa, remnya. Anda tidak perlu khawatir. Karena Dia di juga situ, sudah diganti ketika dari Anda menekan RCB. tombol emergency call, Anda bisa langsung disamperin sama tim kita. menarik kan? Selain Motornya itu juga, jadi kita ganteng, melayani jadi lebih servis di racing rumah. lagi. Sekarang kita Dan lihat gratis Alfa. selama Di sebelahnya Honda ada Alfa, dan kita langsung ketemu sama Alfa Servo yang dimodifikasi oleh Om Ateng juga dari Katros Garage. Dan ini kelihatannya jadi lebih kekar lagi, lebih berisi, lebih berotot karena kaki-kakinya sedikit diubah. Jadi mungkin bannya nggak terlalu beda ya, tapi kelihatan di belakang sini dia seperti dimelarkan wheelbase-nya karena mesinnya sedikit lebih mundur. Dan dia di belakang sini walaupun tetap kelihatan pakai spakbor standar, mudguard standar, tapi kelihatan di belakang sini dia rodanya jauh lebih mundur dibanding yang versi standar. Joknya juga sedikit berubah, sementara di depan dia ada list dari speedometer ini racikan dari Katros. Terus gaya-gaya racing juga hadir di sini. Semua levernya pakai Brembo dan dia juga sudah pakai yang radial. Lalu spionnya juga keren banget karena udah pakai spion dari Rizoma. Jadi ubahannya simple, tapi komponen-komponennya berkelas sehingga motornya jadi kelihatan jauh lebih ganteng. Apalagi liverinya dia dibikin sedikit lebih cerah kayak warna putih dan merah. Sekarang kita pergi ke Yamaha. Di booth Yamaha ada Yamaha Fazio yang sudah dipasangi beberapa aksesori original. Jadi Anda bisa bayangkan motornya bisa diubah jadi seperti ini karena dia punya potensi lumayan banyak. Misalnya ada ring yang warnanya kuning, orange ini, terus ada stiker di sini. Kalau di sebelumnya Anda bisa lihat dia punya panel di sini yang buat pasang-pasang macam-macam, ada side back dan segala macam. Jadi Fazio ini buat lifestyle, buat mendukung kegiatan Anda, bisa bawa skateboard di sini, jadi macam-macam ya kan. Ini ada top box dan original Yamaha, dan di depan juga ada windshield yang original Yamaha. Dan lucu banget ada semacam topi sebagai ring lampunya. Jadi lucu banget ya Fazio ini ya. Selain Fazio di booth Yamaha juga ada Yamaha SXR yang juga sudah dimodifikasi. Kalau yang ini adalah Yamaha SXR yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga gayanya sedikit berbeda. Dia memang masih kelihatan standar sekali ya, tapi ada semacam plat untuk nomor start di sini. Dia punya topi di depan. Jadi ya secara sekilas agak pangling aja sebenarnya ya. Dan buat sedikit beradventure ya, dia pakai tas side back dari Eiger kiri dan kanan yang ini universal sebenarnya, bisa dipasang di mana aja. Begitu juga dengan tank back juga dari Eiger. Ini juga bisa dipasang di mana aja. Kebetulan tank backnya buat SXR ini dipilih yang agak kecil dan ada kompartemen untuk handphone dan Anda bisa pakai buat nge-maps tanpa harus nambah-nambah holder handphone lagi di setan. Nah ini yang lucu nih, ada dua Suzuki V-Strom 250 SX yang dimodifikasi di IMOS Plus 2023 ini. Ini di booth Suzuki, dia membawa V-Strom yang sudah komplit semua. Dia ada handguard, ada crash bar, dan ini Suzuki loh ini. Jadi ini peranti-peranti yang bisa Anda beli di dealer, termasuk side box sama top box ini, itu Anda bisa pesan lewat dealer, walaupun mereka bekerja sama dengan Sharp. Dan side box-nya model yang sedikit lebih kecil, semuanya berbahan plastik,
Begitu juga dengan tank bag yang ini sebenarnya ada tank bag lock-nya. Jadi Anda bisa angkat tank bag-nya kalau Anda mau isi bensin. Nah, ada satu lagi Suzuki V-Strom 250 yang ada di IMOS Plus 2023 ini dan ada di booth dari Fiat. Kita lihat. Nah, ini adalah V-Strom 250 SX yang ada di booth-nya Fiat. Jadi gayanya masih mirip dengan tank bag yang sama, tapi di belakang dipasangkan Fiat Terra. Panniers dari aluminium ini punya bracket yang berbeda dibanding bracket box dan side deck yang dipakai di booth-nya Suzuki. Karena dia bracketnya lebih lebar dan boxnya pun lebih lebar. Jadi kalau dilihat dari belakang, motor ini kelihatan jauh lebih gede lagi. Padahal depannya kecil. Terus ada juga holder handphone yang ya sebenarnya sama dengan yang di Suzuki juga ya. Oke, sekarang let's go, kita lihat satu lagi ada di sebelah sana. Motor modifikasi lain ada di booth Givi, misalnya Honda ADV 160 ini yang sudah di airbrush dengan livery dari LCR Honda. Ya sebenarnya sih modifikasi ringan ya, hanya livery saja, tapi liverynya lucu karena beda banget sama Honda ADV yang standar. Lalu di sini ada Kawasaki Versys 650 juga sudah full livery dari Givi dan dipasangkan Panniers. Ini adalah Givi Tracker Alaska. Jadi tracker itu ada beberapa. Ini tracker Alaska. Di sini ada tracker Dolomiti dan ada tracker Outback. Jadi sedikit beda desain, tapi sama-sama Panniers berbahan aluminium. Nah, sekarang kita ke Selasar karena di sana ada modifikasi konversi motor listrik milik seorang artis terkenal. Let's go. Dan terakhir, Anda bisa lihat di Selasar motornya Kakak Sleng yang sudah dikonversi menjadi listrik oleh Elders Garage. Ada dua motor di sini, ada Vespa dan ada Yamaha. Nah, kita lihat satu-satu. Ini basicnya sepertinya Vespa Sprint dan kalau kita lihat di sini udah nggak ada knalpotnya. Jadi di bawah situ udah ganti arem, berikut dengan hub motor. Dan itu adalah motor listriknya. Di bawah jok ini adalah baterainya. Dan Elder Garage itu menyediakan paket konversi khusus buat Vespa seperti ini. Dan banyak sekali yang sudah dikonversi. Lalu di sini ada peranti-peranti konversinya. Kalau kita lihat, ini adalah hub motornya. Berikut dengan rem cakram, terus di sini dia kontrol unitnya ditaruh di sebelah kanan sini, jadi mirip sama mesin Vespa ya mas ya? Iya. Ya kan? Jadi dari sebelah kanan tetap kelihatan kayak mesin Vespa, ada kipasnya, ada starternya, padahal sebenarnya ini adalah rumahnya controller. Terus di sebelah kanan ada Yamaha Vega, ini juga dikonversi menjadi motor listrik, dia modelnya mid drive, jadi di depan itu motornya, lalu disambungkan ke belakang pakai rantai, jadi tetap pakai pelek jari-jari, kelihatan motor bebek biasa, jadi bukan pakai hub motor seperti Vespa. Kalau ini baterainya di? Baterainya di sini. Oh, di bawah jok? Iya, di bawah jok, sama kayak Vespa juga. Baterainya juga di bawah jok, sama kayak Vespa. Jadi kalau ngelihat kemarin postingannya kakak, tahun 99 motor ini motor bensin ya? Iya. Sekarang tahun 2023 jadi motor listrik. Kebetulan ini motor Bim-Bimnya. Oh, ini motornya Bim-Bim? Iya, motornya Bim-Bim. Jadi ini motornya kakak, ini motornya Bim-Bim? Nah, ini replikanya motornya kakak. Oh, ini, sorry. Tadi berarti ini replika motornya kakak. Motornya kakak ya dibawa sama dia ya? Udah dibawa. Udah dibawa? Bawa ke bengkel. Balik ke bengkel. Oke, itu tadi motor-motor apa saja yang sudah dimodifikasi dan ada di IMOS Plus 2023 ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan semoga kalau Anda pengen melakukan sesuatu terhadap motor Anda yang ada di video ini, bisa tinggal diulik-ulik, kira-kira jadi mirip seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah hadir di Otomods. Silakan like video ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan juga subscribe ke Otomods.
Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.